Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Novaroditya dari kelas B2 Malam dengan NIM 2190302094. Kali ini saya akan menjelaskan rekaman mengidentifikasi peluang dan pengambilan ide-ide dalam wirausahanya. Area fungsi bisnis di manajemen food and beverage. Langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi dan mengenali peluang. Kriterianya adalah prinsip untuk menarik peluang. Dan rekaman hasilnya yaitu prinsip untuk menarik peluang bisnis adalah 1. Tepat waktu dan mengakar. Dan kriteria yang kedua adalah tren lingkungan bisnis. Diobservasi untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Dan yang kedua adalah kemajuan teknologi baru, tuntutan teknologi baru, penggunaan baru teknologi lama. Yang ketiga adalah karakteristik personel wirausaha. Karakteristik personel wirausaha dapat mencakupi yang pertama adalah pengalaman small business, dan yang kedua adalah faktor kognitif, mempunyai kualifikasi sarjana pariwisata, dan yang ketiga adalah jejaring sosial, aktif dan memahami sosial media. Yang keempat adalah kreativitas, mampu memvisualisasikan teknik service excellent. Yang keempat adalah masalah suatu sektor bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalahnya adalah sarana dan prasarana, sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah komunikasi dan publisitas. Yang keempat adalah kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Langkah yang kedua adalah mencari gap di pasar dan membangun ide-idenya. Pertama adalah metodenya. Metode untuk membangun ide-ide mencakupi yang pertama adalah brainstorming, dan yang kedua adalah focus group. Yang kedua adalah kesenjangan suatu produk atau jasa. Identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa itu adalah yang pertama adalah kesenjangan pasokan atau kebutuhan tenaga pelayanan meningkat, dan yang kedua adalah kesenjangan akses untuk membeli produk kami bisa terakses melalui website. Yang ketiga adalah strategi mengisi gap pasar, diidentifikasi berdasarkan hasil analisa kesenjangan. Strategi gap pasar yaitu yang pertama adalah penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Yang kedua adalah membangun pasar atau menjual produk yang ada di pasar baru, atau baik segmen geografis ataupun baru. Yang keempat adalah tipe-tipe ide, identifikasi berdasarkan solusi yang ditawarkan. Tipe ide-idenya adalah yang pertama adalah memberi kenyamanan. Dan yang terakhir adalah ide-ide bisnis produk jasa diidentifikasi untuk dikembangkan. Ide-ide bisnis yang diidentifikasi jasanya adalah yang pertama memberikan kepuasan kepada konsumen, menentukan target pasar, dan paham dengan bisnis yang sedang dijalani. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.